Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gawat, Gempar Bumi berhasil mendapatkan Mayang dan membawanya lari. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Gempar Bumi masuk ke dalam pondok yang berlantai papan. Sebagian dari lantai ditutup dengan tikar pandan. Mayang dibaringkannya di atas tikar. Setelah menutup pintu dan memeriksa isi pondok, Gempar Bumi duduk di hadapan Mayang lalu membuka jalan suara gadis ini. Begitu jalan suaranya dibuka, maka mendampratlah Mayang. "Hih, manusia lepaskan totokanku." "Kau masih saja bersikap galak," kata Gempar Bumi. "Berdebah, lepaskan totokanku. Kalau kau masih keras kepala, terpaksa ku totok jalan suaramu kembali," mengancam Gempar Bumi dan diulurkannya tangan kanannya. "Jangan sentuh," teriak Mayang. Gempar Bumi ganda tertawa, dibelainya pipi gadis itu. "Ih, benar-benar," Mayang memaki habis-habisan sampai suaranya serak. "Dengar Mayang, kalau kau mau bersikap lunak, aku akan kawini kau secara baik-baik. Tapi, siapa sudi kawin dengan manusia macammu?" potong Mayang. Tapi kalau kau berkeras kepala macam ini, jangan menyesal, akan kuperlakukan secara kasar. Manusia, lebih bagus kau bunuh aku siang-siang, saat ini juga. Apakah kau tidak takut mati? Lebih baik mati daripada jadi korban kebejatanmu. Gempar Bumi tertawa mengekeh. Mati muda adalah mati yang paling rugi. Kalau kau inginkan mati, biarlah nanti terserah pada putusan Tuhan. Yang penting, kau harus hidup dulu bersama-samaku. Kau akan merasakan betapa indahnya hidup ini nanti. Betapa nikmatnya. Betapa. Tutup mulutmu berdebah. Bila kau menyentuh tubuhku, lalu membiarkan aku hidup, niscaya sampai ke lautan api pun akan kucari kau. Akan kupanggal batang lehermu. Gempar Bumi tertawa gelak-gelak. Kurasa nanti itu kau mencariku bukan untuk membunuh, tapi untuk mengajak kembali menikmati segala keindahan hidup itu. Kalau aku betul-betul panjang umur, akan kupancung lehermu, akan kucincang seluruh tubuhmu sampai lumat. Ilmu silatmu ilmu silat kampungan, ejek Gempar Bumi. Menghadapi ke beberapa jurus saja sudah tak sanggup. Bagaimana mungkin kau hendak mencincangku? Kalau tidak aku, ada orang lain yang akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. "Aha, siapa kira-kira orangnya?" tanya Gempar Bumi sambil puntir-puntir ujung kumisnya yang tebal melintang. "Guruku." "Gurumu?" Gempar Bumi tertawa terbahak. "Perempuan tua renta yang bernama Inyak Nini itu, kepandaiannya cuma 5-6 kali saja lebih tinggi dari kau. Dalam 10 jurus,
Mungkin kurang pasti sudah jadi mayat dia kalau berani berhadapan denganku. Mayang mendengus. Kalaupun guruku kalah, masih banyak orang-orang sakti berilmu tinggi yang sewaktu-waktu sanggup membunuhmu. Juga melabrak majikanmu yang bernama Datuk Sipatoka itu. Oh begitu. Aku ingin tahu siapa saja orang-orang sakti itu, ujar Gempar Bumi. Di antaranya, pemuda berambut gondrong yang mempucendangimu tempo hari, sahut Mayang. Rubahlah paras Gempar Bumi. Dia memang tak pernah melupakan pemuda itu. Selama menjadi pembantu utama Datuk Sipatoka yang ditakuti di 8 penjuru angin Pulau Andalas, belum pernah dia menghadapi lawan yang setangguh itu. Bahkan memaksa dia untuk mengundurkan diri dengan muka tebal karena malu. Kalau cuma abang muda itu, siapa takutkan dia? Tempo hari, aku sengaja menghentikan pertempuran karena ada urusan yang lebih penting. Kalau diteruskan, niscaya tidak kuampunkan jiwanya. Justru pemuda itu masih memberi kelonggaran padamu untuk ambil angka 1000. Gempar Bumi menggeram dalam hati. Tiba-tiba tangannya diulurkan kembali dan kali ini dengan cepat menyelusup ke balik baju hitam yang dikenakan Mayang. Gadis ini berteriak dan maki, dasar kau! Sebaliknya, dengan seringan nafsu yang mengembang, kempiskan cuping hidungnya, jari-jari tangan Gempar Bumi menggila di atas dada sang darah. Bagaimana Mayang dan ayahnya sampai di kampung yang tengah dimusnahkan anak-anak buah Datuk Sipatoka itu, dan sampai Gempar Bumi berhasil melaksanakan niatnya melarikan si gadis seperti telah diceritakan sebelumnya. Pagar Alam hendak meresmikan berdirinya satu perguruan yang dinamakan Perguruan Kejora. Tapi karena adanya maksud Gempar Bumi untuk datang pada hari peresmian itu dan mengadakan kekacauan serta terutama sekali hendak melarikan Mayang, mau tak mau Pagar Alam mengundurkan peresmian berdirinya Perguruan Kejora. Dia harus mencari seorang yang dapat diandalkan yang sanggup menghadapi Gempar Bumi dan kawan-kawannya. Karena itu, sudah luka pada kedua kakinya sembuh, bersama Mayang, laki-laki ini dengan mengendarai 2 ekor kuda berangkat ke Danau Maninjau, tempat kediaman Inyak Nini, guru Mayang. Di tengah jalan, mereka berhenti dan menginap di sebuah kampung. Justru, pada malam itu pula, anak-anak buah Datuk Sipatoka di bawah pimpinan Gempar Bumi mendatangi kampung itu, merampok dan membakar, serta melarikan gadis-gadis dan istri penduduk kampung. Gempar Bumi tidak menduga kalau di kampung itu terdapat pula Mayang dan Pagar Alam di tengah-tengah penduduk. Itu saja, ini sangat menggembirakan Gempar Bumi. Gadis itu berada di depan matanya kini. Kini tak perlu dia menunggu berlama-lama. Ketika dia hendak menyergap Mayang, mendadak didengarnya suatu suara suitan nyaring di sebelah barat kampung. Gempar Bumi kaget, demikian juga 4 anak buahnya. Suitan itu adalah tanda bahaya. Bersama keempat orang itu, Gempar Bumi cepat menuju ke barat kampung. Mayang bisa diringkusnya nanti. Itu soal mudah. Dia ingin tahu bahaya apakah yang tengah dihadapi anak-anak buahnya di bagian barat sana. Dan sewaktu dia sampai di bagian barat kampung, rubahlah parasnya. Untung saja malam itu gelap, hingga keempat anak buahnya tak dapat melihat perubahan parasnya itu. Seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong, tengah mengamuk dengan hebat. Dan pemuda ini bukan lain pemuda yang telah mempucundanginya tempo hari. Meski dia membawa anak-anak buah yang berkepandaian tinggi, namun untuk menghadapi Wiro Sableng saat itu, Gempar Bumi tidak mempunyai nyali. Di lain hal, kalau dia melibatkan diri menempur si pemuda, mungkin tak akan kesampaian lagi sekali ini niatnya untuk melarikan Mayang. Maka tanpa tunggu lebih lama, Gempar Bumi segera perintahkan keempat anak buahnya untuk menyerang Wiro Sableng. Bunuh itu, demikian dia memerintah. Dan dari tempat gelap dia memperhatikan jalannya pertempuran. Dan bukan main terkejutnya Gempar Bumi ketika dalam tempo yang singkat Wiro berhasil mempreteli anak-anak buahnya satu demi satu. Padahal keempat anak buahnya itu berkepandaian hanya 2 tingkat saja di bawah kepandaiannya.
nyali gempa bumi jadi tambah mencair. Ketika anak buahnya yang ketiga jatuh menjadi korban virus sableng, tidak tunggu lebih lama, saat itu juga gempa bumi segera tinggalkan tempat itu. Mayang dan ayahnya ditemuinya tengah bertempur melawan beberapa anak buahnya dari tingkatan yang lebih rendah. Akan pagar bumi, akan pagar alam, begitu melihat kemunculan gempa bumi, tersiraplah darahnya. Dia tahu apa artinya ini, maka segera saja dengan sebilah pedang pendek, laki-laki ini melompat ke hadapan gempa bumi dan menyerangnya dengan satu tebasan yang dahsyat. Bagaimana selanjutnya? Setelah mengetahui jalan cerita di balik penculikan Mayang oleh gempar bumi, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.